Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aprilia Nurul Widianti, Bella Aldama Widiana, dan Aisy Rozim Pratiwi. Nah, di sini kami akan membahas mengenai Economic Order Quantity atau EEQ, Safety Stock, dan Reorder Point. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen produksi. Oke, sebelum mengawali diskusi pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi Economic Order Quantity atau EQ. Model Economic Order Quantity (EQ) adalah model matematik yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan dengan biaya persediaan yang diminimalkan. Kedua, yaitu formula Economic Order Quantity atau EQ. Adapun rumus untuk menghitung EQ adalah EQ kuadrat dari 2, buka kurung D, tutup kurung, buka kurung lagi OC, tutup kurung lagi, per CC. Keterangannya, EQ itu Economic Order Quantity, D yaitu Demand yaitu permintaan tahunan, OC atau Ordering Cost itu biaya pemesanan, dan CC atau Carrying Cost yaitu biaya penyimpanan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh 1, yaitu diketahui manajer sebuah perusahaan sedang melakukan perhitungan dengan mempergunakan EEQ bahwa manajer tersebut mengharapkan diperolehnya jumlah barang sebesar 20.000 unit per tahun dengan hitungan biaya pesanan adalah 120 per unit, sedangkan biaya penyimpanannya yaitu 200 per unit. Dan bagaimana jika jumlah barangnya itu meningkat menjadi 25.000 unit per tahun? Maka hitunglah dengan mempergunakan EQ. Untuk jawaban yang pertama, kita masukkan dulu rumusnya, yaitu kuadrat dari 2, buka kurung D, tutup kurung, buka kurung lagi OC, tutup kurung lagi, per CC. Nah, kita akan memasukkan angka-angka yang sudah ada, di mana EQ sama dengan kuadrat 2, demand-nya sudah diketahui, yaitu permintaan pesanannya tadi 20.000 unit. Yang pertama yaitu 20.000 unit. Tutup kurung, kemudian buka kurung lagi, yaitu OC, itu adalah biaya pemesanannya atau ordering cost, itu sebesar 120 per unit. Kemudian per CC, yaitu biaya penyimpanannya itu sebesar 200 per unit. Oke, kita jumlahkan, yaitu 2 kali 20.000 kali 120. Itu hasilnya 4.800.000 per 200. Nah, sudah diketahui hasilnya 24.000. Nah, itu akan dikuadratkan. Itu menjadi hasilnya 154,9 atau 155 unit. Dan selanjutnya, yaitu contoh soal 2. Sehubungan dengan soal nomor 1 di atas, maka apabila jumlah barangnya itu meningkat menjadi 25.000, maka hitunglah dengan mempergunakan EQ. Rumusnya sama seperti soal 1 tadi, cuma untuk demand-nya itu diganti menjadi 25.000. Tadi kan 20.000, kemudian meningkat menjadi 25.000. Nah, jadi jawabannya EEQ sama dengan kuadrat dari 2, demand-nya itu 25.000, OC-nya itu 120 per 200. Nah, dijumlahkan menjadi EQ sama dengan 6 juta per 200. Hasilnya yaitu 30.000. Jadi kuadrat dari 30.000 itu 173. Maka pada saat terjadi peningkatan sebesar 25.000 pesanan, yang paling ekonomis adalah 173 unit. Variabel dan asumsi dalam Economic Order Quantity. Yang pertama, variabel dalam Economic Order Quantity yaitu biaya total atau total cost, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam suatu masa yang terjadi. Yang kedua, biaya pesanan atau ordering cost merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama dalam proses pembelian. Yang ketiga, biaya penyimpanan atau carrying cost merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyimpanan. Lalu,
Asumsi dalam economic order quantity. Yang pertama, tingkat penjualan yang dapat diperkirakan. Yang kedua, penggunaan bahan yang konstan. Yang ketiga, pesanan dapat dilakukan seketika. Dan yang keempat, pengiriman dapat dilakukan secara cepat. Kemudian, kurva biaya total. Pada gambar menunjukkan hubungan antara biaya penyimpanan atau carrying cost dengan biaya pemesanan atau ordering cost dalam bentuk grafik. Kurva biaya penyimpanan menunjukkan sebuah garis lurus yang naik apabila jumlah persediaan bertambah besar. Kurva biaya pesanan menunjukkan garis lengkung menurun mendekati nol apabila jumlah persediaan bertambah. Kurva biaya total merupakan penjumlahan dua kurva biaya tersebut, di mana kurva tersebut akan menurun dan mencapai titik minimum pada jumlah persediaan tertentu dan kemudian naik lagi. Dalam hal ini, Q sama dengan EOQ akan tercapai pada perpotongan antara kedua kurva tersebut. Safety stock dan reorder point. Safety stock merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan kondisi persediaan yang selalu aman atau penuh pengamanan dengan harapan perusahaan tidak akan pernah mengalami kekurangan persediaan. Faktor penentu dalam menghitung besarnya safety stock, yang pertama, penggunaan bahan baku rata-rata, kedua, faktor waktu, dan yang ketiga, biaya yang digunakan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya safety stock. Yang pertama, sulit karena tidak adanya bahan atau barang tersebut sulit diperoleh. Kedua, kebiasaan pemasok menyerahkan barang atau bahan. Ketiga, besar atau kecilnya jumlah barang atau bahan yang dibeli setiap saat. Dan yang keempat, sering atau tidaknya mendapatkan pesanan mendadak. Reorder point adalah titik di mana suatu perusahaan atau institusi bisnis harus memesan barang atau bahan guna menciptakan kondisi persediaan yang terus terkendali. Manajemen keuangan dan produksi adalah memahami kondisi bisnis dan terus melakukan serta menerapkan prudential principle atau prinsip kehati-hatian, termasuk bersikap tegas dalam menerapkan keputusan menghentikan salah satu komponen bisnis jika memang dianggap tentunya didasarkan oleh alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara bisnis konsep, baik jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian manajemen dapat memutuskan untuk menghentikan salah satu komponen bisnis karena berbagai alasan. Yang pertama, komponen tersebut mungkin tidak menguntungkan. Kedua, komponen tersebut mungkin tidak sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan. Ketiga, manajemen membutuhkan dana untuk mengurangi utang jangka panjang atau untuk mengembangkan area bisnis yang lain. Dan yang keempat, manajemen mungkin khawatir akan pengambil alihan oleh investor baru yang ingin mengendalikan perusahaan. Sekian dari kami, apabila ada yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.